Ada cinta yang lahir dalam gelegak masa muda, lalu menghilang bersama waktu. Namun ada pula cinta yang bertahan, membeku dalam kenangan, menunggu saat tepat untuk mekar kembali. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak pernah benar-benar pergi, meski dunia berubah, meski usia bergulir. Selamat datang dalam cerita. Saat daun gugur, kita bertemu lagi. Sore itu, seperti biasa, taman kota mulai dipenuhi suara langkah-langkah malas, desir angin, dan suara gemerisik dedaunan. Pak Arman duduk di bangku favoritnya, syal abu-abu melingkar di leher. Ia menatap kolam kecil di depannya, tempat angsa mainan mengapung perlahan, seperti melawan waktu yang enggan berhenti. Di usianya yang menginjak 68 tahun, Arman lebih banyak berbicara dengan pikirannya sendiri daripada dengan manusia lain. Sejak istrinya pergi 5 tahun lalu, dunia terasa lebih sepi, lebih lambat, lebih kosong. Namun, ada satu kebiasaan yang ia jaga. Duduk di taman ini, sore demi sore, seperti ada sesuatu atau seseorang yang sedang ia tunggu. Hari itu, saat langit berwarna jingga keemasan, sosok itu datang. Seorang wanita berambut perak, mengenakan mantel biru tua, berjalan perlahan, dengan keranjang bunga kering di tangan. Pak Arman mengerjap. Ada sesuatu dalam cara wanita itu melangkah dengan hati-hati, sedikit ragu, yang membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan. Wanita itu berhenti di depannya. Arman, suaranya serak, tapi lembut. Mata mereka bertemu. Waktu seolah runtuh di sekeliling mereka. "Rina," bisik Pak Arman, suara yang hampir tersangkut di tenggorokannya. Wanita itu, Rina, tersenyum kecil. Senyum yang sama. Senyum yang sudah puluhan tahun lalu, Arman kira telah ia kubur bersama kenangan-kenangan masa mudanya. Puluhan tahun lalu, Arman dan Rina adalah sepasang remaja biasa di sebuah kota kecil. Mereka berbagi mimpi sederhana. Rumah kecil di pinggir kota, taman bunga, dan kehidupan penuh tawa. Tapi, dunia tidak selalu ramah pada mimpi. Dari keluarga Rina, yang merasa Arman tidak cukup baik, menjodohkannya dengan pria pilihan mereka. Arman, yang saat itu hanya pemuda miskin dengan cita-cita besar, merasa kalah sebelum sempat bertarung. Mereka berjanji tetap bersama. Mereka menulis surat. Rina menyelipkan harapannya di balik halaman-halaman buku yang ia titipkan lewat teman. Arman mengirimkan surat setiap bulan, berharap Rina membacanya. Tapi surat-surat itu tak pernah sampai. Di tengah kekecewaan dan tekanan keluarga, Rina menikah. Arman patah hati, meninggalkan kota kecil itu dan semua kenangan di dalamnya. Mereka menjalani hidup masing-masing, menikah, membesarkan anak-anak, menghadapi dunia yang kadang tak adil, melalui kehilangan, menghadapi sunyi, namun di sudut hati masing-masing, nama itu tetap hidup. Mereka mulai bertemu hampir setiap hari setelah pertemuan pertama itu. Tak ada kata-kata besar, tak ada air mata, hanya percakapan kecil tentang musim hujan yang datang lebih awal, tentang harga teh yang naik, tentang seekor kucing liar di taman. Namun dalam percakapan kecil itu, ada dunia yang tumbuh perlahan. Sebuah dunia yang dulu hilang, kini mencoba bertunas kembali. Suatu sore, Rina mengeluarkan sebuah buku tua dari keranjangnya. Halaman-halamannya sudah menguning. Tapi Arman tahu betul itu, buku puisi yang dulu pernah ia berikan sebelum semua hancur. "Aku simpan ini," kata Rina pelan. "Walau aku tak pernah menerima surat-suratmu, aku tahu kamu tetap mencintaiku." Arman tak bisa berkata apa-apa. Air matanya menggantung di pelupuk mata, tapi ia tahan. Sudah cukup banyak air mata di hidup mereka. Kini yang penting adalah tawa, senyum, dan tangan yang tak lagi ingin saling melepaskan. Musim berganti. Taman itu berubah warna. Dari hijau cerah menjadi merah kecoklatan. Daun-daun gugur memenuhi jalan setapak, menghampar bagai karpet raksasa. Suatu hari, saat duduk berdampingan, Arman mengulurkan tangan. Pelan, tak terburu-buru. Seperti segala sesuatu di usia mereka, sabar, bijaksana, penuh makna. Rina menyambut genggamannya. Mereka duduk begitu lama. Tak perlu berbicara, hanya saling menggenggam, merasakan kehadiran satu sama lain. "Aku menyesal," kata Arman tiba-tiba. Suaranya pecah, karena dulu menyerah begitu cepat. Rina tersenyum, mengusap tangan Arman. "Tak ada yang harus disesali," katanya. "Kita di sini sekarang bukan?" Arman tertawa pelan, tertawa yang terasa seperti musim semi di dadanya,
yang selama ini membeku. Mereka tahu waktu yang mereka miliki mungkin tidak panjang, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa mereka akhirnya bersama di masa yang telah melewati badai kehilangan dan pahitnya penantian. Beberapa bulan kemudian, Rina pindah ke apartemen kecil, tak jauh dari taman. Arman membantunya setiap sore, memperbaiki keran bocor, merapikan pot bunga, memasang rak buku. Mereka tidak pernah membicarakan pernikahan lagi. Tidak ada janji baru, tidak ada kata-kata besar, hanya kebersamaan sederhana, secangkir teh hangat, percakapan ringan, kebersamaan di tengah sunyi dunia. Suatu malam, saat gerimis jatuh di luar jendela, Rina berkata, "Terima kasih sudah menunggu." Arman menggenggam tangannya lebih erat. "Aku bahkan tidak sadar aku sedang menunggu," bisiknya. "Aku hanya tahu ada bagian dari hatiku yang tidak pernah benar-benar pergi darimu." Mereka duduk di sofa kecil, membaca buku, membiarkan waktu melambat di sekeliling mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, mereka merasa benar-benar di rumah. Cinta sejati tak selalu gemerlap. Ia sering tersembunyi dalam diam, dalam surat yang tak pernah sampai, dalam taman yang selalu dikunjungi. Kadang, cinta sejati baru menemukan jalannya saat daun-daun gugur dan dunia sudah melambat. Ini bukan tentang siapa yang pertama kali datang, tapi tentang siapa yang tetap tinggal hingga akhir.